Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama dalam Midras Sabat dengan tema kesetiaan dan kejujuran Daniel. Bacaan terambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Jika kita membaca kitab Daniel, maka kita akan melihat bagaimana tokoh atau figur Daniel adalah satu tokoh yang hidup melintasi 4 zaman pemerintahan yang berbeda. Daniel adalah seorang yang berasal dari Yehuda yang diangkat, dibuang dan dibawa ke tanah Babylon, dan dia menjadi orang yang memiliki kompetensi untuk bekerja di tempat-tempat yang penting di pemerintahan Babylon. Dan Daniel ini melintasi 4 zaman pemerintahan yang berbeda, mulai dari Nebukadnezar, Belshazzar, serta Darius, dan yang terakhir Raja Kores dari Media Persia. Meskipun berada di pembuangan, Daniel tidak kehilangan keyakinannya sebagai seorang yang menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak diwujudkan dalam bentuk patung apapun, yang bernama Yahweh. Dan Daniel, kalau kita membaca dalam kitab Daniel pasal yang pertama, tidak memperlihatkan tanda-tanda sedikit pun bahwa Daniel mengurangi keyakinannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhannya di tengah-tengah sebuah negeri yang tidak menyembah Tuhannya. Ia memiliki gaya hidup yang sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Torah. Ia tidak makan makanan raja yang bersifat daging-dagingan yang bisa menimbulkan gangguan tertentu, tetapi dia memilih memakan sayur-sayuran. Dan terbukti ia tetap memiliki kesehatan yang prima ketika ia menjalani gaya hidup tersebut. Dan karena keimanan dan ketekunannya mematuhi hukum-hukum Tuhan, Daniel dikatakan dikaruniai ruah yatira atau roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa atau ruah yatira ini memampukan Daniel untuk bekerja dengan sejumlah prestasi yang gemilang. Bahkan dikatakan Daniel dan teman-temannya dikatakan memiliki kecerdasan yang 10 kali lipat orang-orang yang ada di Babilonia. Dan karena ruah yatira inilah, roh yang luar biasa inilah yang memampukan Daniel untuk dapat dipercaya menjadi seorang pejabat publik dengan berganti-ganti rezim kekuasaan. Dan ketika kita membaca pada topik kita hari ini, yaitu dari Daniel pasal 6, pemerintahan sudah berganti dari Nebukadnezar dan Belshazzar menjadi pemerintahan Darius orang Media. Sekalipun ini adalah pemerintahan Media Persia, tetapi lokasinya tetap di Babilonia, di mana Daniel berada. Dan dikatakan di sini bahwa Daniel di pemerintahan Media Persia ini, yaitu di pemerintahan Darius ini, juga memiliki kompetensi yang tidak berbeda jauh ketika ia berada di rezim pemerintahan Belshazzar ataupun Nebukadnezar. Kali ini Daniel menempati sebuah jabatan yang strategis, di mana pada waktu itu Raja Darius dari Media ini menunjuk 120 orang di pemerintahannya untuk mengawasi wilayah-wilayah kerajaannya. Tapi di atas 120 itu ada 3 orang penting yang ditunjuk untuk mengawasi yang 120 orang ini. Salah satunya adalah Daniel. Kita bisa melihat betapa strategisnya tugas Daniel tersebut. Namun, apa yang dilakukan Daniel ini ternyata menimbulkan sebuah keiri hatian atau hal-hal yang tidak menyukakan
beberapa pejabat-pejabat lain, sehingga menimbulkan sebuah klik di antara beberapa pejabat, sehingga klik ini berencana untuk menyingkirkan Daniel dari pemerintahan Darius orang Media. Maka beberapa kelompok orang yang sakit hati dan ingin menjatuhkan Daniel ini membangun sebuah rencana jahat, membangun sebuah rekayasa jahat dengan melakukan sejumlah konspirasi. Konspirasi yang dimaksud pada saat itu adalah beberapa kelompok orang mendekati Raja Darius dari Media dan meminta Darius untuk membuat sebuah peraturan di mana dalam tempo 30 hari orang-orang atau penduduk di pemerintahan yang dipimpin oleh Darius harus menyembah Raja Darius, dan tidak boleh kedapatan orang tidak menyembah Raja Darius. Kalau sampai ada orang yang kedapatan menyembah selain Raja Darius selama kurun waktu 30 hari itu, maka orang tersebut harus dihukum. Dan Darius menyetujui usulan tersebut dan dibuatlah regulasi tersebut tanpa Darius menyadari bahwa di balik usulan tersebut, masukan tersebut, di balik pembuatan regulasi tersebut ada seseorang yang menjadi target sasaran untuk dihukum. Dan kita cukup familiar dengan apa yang terjadi kemudian, bahwasanya ketika Daniel mendapati bunyi keputusan yang dikeluarkan oleh Darius, apa yang dilakukan oleh Daniel? Ini yang menarik, dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya, seperti yang biasa dilakukannya. Keputusan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Darius tidak membuat Daniel berubah sikap terhadap Tuhannya, terhadap keimanannya. Ia tetap menjalankan kewajiban ibadahnya, 3 kali sehari menghadap Yerusalem, berdoa kepada Tuhannya. Dan tentu saja tindakan ini diawasi oleh orang-orang yang hendak menjerumuskan dan mencelakakan Daniel, sehingga apa yang dilakukan Daniel ini dilaporkan kepada raja, sehingga Daniel harus menerima konsekuensi dari keyakinannya tersebut, karena Daniel akhirnya dihukum dan dimasukkan dalam gua singa oleh pemerintahan Darius orang Media. Darius sebetulnya sangat tidak rela Daniel mengalami penghukuman, namun apa daya, regulasi yang telah ia buat mengharuskan orang yang melanggar perintah atau ketetapan untuk tidak menyembah selain Darius selama 30 hari harus dihukum. Namun keajaiban terjadi ketika Daniel berada di kandang singa. Secara logika, orang yang berada di kandang singa yang lapar akan dicabik-cabik, akan dimakan, diterkam habis. Tetapi ketika Darius menjenguk keesokan harinya, ia mendengar suara Daniel dari dalam gua singa. Suara yang tenang, suara yang tidak memperlihatkan rasa takut. Dan Daniel mengatakan bahwa saya baik-baik saja, karena Tuhan mengatupkan mulut singa, karena saya kedapatan tidak bersalah. Betapa raja sangat senang melihat keadaan tersebut dan akhirnya membebaskan Daniel. Dan kalau kita baca keseluruhan perikop ini, Daniel pasal 6 ini, cerita berakhir bahwa orang-orang yang menghasut raja untuk membuat peraturan yang mencelakakan Daniel justru dihukum,
Dan sebaliknya Daniel, kedudukannya menjadi tinggi karena ia diangkat untuk sebuah pekerjaan yang lebih besar. Dan keluarlah regulasi di pemerintahan Media Persia yang ada di Babilonia. Semua penduduk harus menghormati kepercayaan Daniel. Nah, apa yang kita bisa ambil dari bacaan Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28 yang baru saja kita ringkaskan ceritanya ini? Yang pertama, kita bisa belajar dari kisah ini, yaitu tentang kesetiaan pada Tuhan di tengah lingkungan yang tidak satu keyakinan. Seperti tadi sudah dijelaskan, Daniel tidak mengubah sedikit pun keyakinannya kepada Tuhannya, sekalipun berada di lingkungan orang-orang pagan yang tidak menyembah dan tidak mengenal Tuhan yang bernama Yahweh dan tidak mengenal Torah sebagai pedoman hidup. Ini juga menjadi sebuah cerminan bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk bisa meneladan, meniru Daniel, untuk tidak kehilangan iman, tidak rendah diri, berada di lingkungan yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita, melainkan kita tetap mempertahankan keyakinan dan gaya hidup kita dengan sukacita dan keyakinan penuh kepada kuasa Tuhan yang melindungi kita. Dan yang kedua yang kita bisa lihat adalah dedikasi kerja sebagai pengejawantahan iman. Kalau kita lihat Daniel tadi, ia tidak membuktikan imannya dengan berkata ke sana kemari, aku ini adalah orang yang menyembah Tuhan yang hidup, aku bukan seorang penyembah berhala, aku mematuhi hukum-hukum Torah. Tidak, tetapi Daniel menunjukkan imannya dengan dedikasi kerja yang luar biasa, sehingga jabatannya naik dan terus naik dan dipercaya. Jadi pekerjaan yang dilakukan Daniel, kompetensi dan dedikasinya adalah wujud daripada imannya. Ini juga mengajar kepada kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita tidak hanya harus larut terus-menerus di dalam perdebatan-perdebatan teologis. Kita tidak harus terjebak di dalam percakapan-percakapan yang terus-menerus mempercakapkan dogma-dogma. Tetapi kita lebih banyak menerjemahkan kasih, kuasa Kristus, kasih dan kuasa Mesias Juru Selamat kita, ajaran-ajaran Tuhan yang kita yakini di dalam kitab Torah atau perjanjian lama dan perjanjian baru, dalam laku kehidupan sehari-hari, dalam kejujuran di tempat kerja, dalam dedikasi kedisiplinan, di dalam mematuhi aturan-aturan, dalam membela orang-orang yang tertindas. Inilah yang harus kita perlihatkan. Ajaran-ajaran Kristiani itu terejawantah dalam pekerjaan. Yang ketiga, kita bisa belajar bahwa pertolongan Tuhan diperlihatkan saat kesesakan terjadi. Jika Daniel tidak dimasukkan kandang singa, dan jika Daniel tidak mempunyai iman dan kesetiaan pada Tuhannya, maka tidak ada mujizat terjadi. Ia akan dilahap oleh singa yang lapar. Tapi karena Daniel memiliki iman dan Daniel merelakan dirinya untuk memasuki situasi krisis, situasi merugikan hidupnya, maka ia melihat mujizat Tuhan. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan kita mudah menyerah dengan situasi yang menghimpit kita, situasi yang menekan kita, memojokkan kita, menghancurkan kita. Karena disitulah bisa jadi kuasa Tuhan tengah menanti untuk terulur dalam hidup kita, asalkan kita setia dan meminta kuasanya terlibat di dalam situasi yang kita alami. Dan yang keempat, yang terakhir, kedudukan tinggi sebagai upah kesetiaan. Daniel dikatakan tadi bukan semakin merosot karirnya setelah ia mengalami situasi yang tidak mengenakan itu, antara hidup dan mati yang dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi ia mengalami kedudukan yang tinggi. Demikian pula kita meyakini bahwa kedudukan yang tinggi, kedudukan yang bertambah akan kita alami jika kita setia kepada Tuhan, jika kita setia dalam perkara-perkara kecil dalam hidup kita, tidak pernah lari dari persoalan-persoalan kecil, tidak pernah lari dari tanggung jawab
kita terus menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kecil dan meyakini campur tangan Tuhan di semua persoalan-persoalan yang kita hadapi, kecil, besar, sederhana, ataupun pelik. Nah, kiranya renungan Sabat pada kesempatan hari ini memberikan pencerahan kepada kita dari tokoh Daniel. Bapa Surgawi, Yahweh semesta alam, di dalam Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung yang ilahi, memberkati. Haleluya. Amin.